Baik, kedengaran suara saya? Ya, kedengaran Pastor. Ya. Kedengaran. Silakan. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam buat jemaat Teladan Medan, jemaat Cibubur, dan tamu-tamu yang datang bergabung dari Bandung, dari Nusa Tenggara, ada Erni, ya, dan yang lain-lain. Kita tergabung dan terhubung di dalam Zoom online ini. Mari persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapa di sorga, kami serahkan hati kami, pikiran kami. Biarlah Tuhan mengilhami supaya ibadah kami berkenan kepadamu untuk puji-pujian kemuliaan nama Tuhan dan menguatkan iman kami, menyegarkan rohani kami malam ini dan lebih mempersiapkan diri kami untuk bertemu dengan Tuhan. Kami serahkan ibadah Zoom online ini ke tangan Tuhan, berkati kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam bagi kita semuanya. Selamat malam, Pendeta. Kekabaran kita malam ini berbicara tentang mengenal Allah adalah keselamatan kita. Seorang pendeta bangun pagi, dia masuk ke ruang belajarnya, lalu dia membaca beberapa buku dan Alkitab, karena dia sedang menyusun sebuah khotbah yang akan dia khotbahkan di dalam pelayanan selanjutnya. Tanpa disadari, tiba-tiba anaknya yang berusia 3,5 tahun masuk ke dalam kamarnya dan ruang belajarnya. Lalu ayahnya bertanya, "Nak, ada apa yang perlu untuk Papa bantu?" Lalu anaknya menjawab, "Selamat pagi, Dedi. Hari yang baru untuk kita dari Tuhan Yesus di hari ini, di pagi ini." Lalu bapaknya bilang, "Nak, Papa lagi sibuk ini menyusun khotbah, belajar Alkitab." Lalu anaknya membuat satu pertanyaan yang mengejutkan ayahnya. "Daddy, do you know Jesus?" Pertanyaan itu mengherankan dan mengejutkan ayahnya. Bahwa ayahnya adalah seorang pendeta yang setiap hari berdoa dalam Yesus, belajar firman Tuhan mengenai Yesus, dan mengkhotbahkan tentang firman Tuhan mengenai Yesus. Dengan satu pertanyaan anak kecil, "Daddy, do you know Jesus?" Saudara-saudaraku, di dalam firman-Nya Allah telah menyampaikan kepada manusia pengetahuan yang perlu untuk keselamatan. Alkitab harus diterima sebagai pernyataan kehendak Allah yang teguh dan penuh kuasa. Alfa Omega jilid 8 halaman 9. Apakah tandanya seseorang itu hidup mengenal Allah? Saudaraku, Alkitab mengajarkan kepada kita malam ini bagaimana seharusnya dan sepatutnya kita umat-umat Tuhan berjalan bersama dengan Allah dan yang selalu memuliakan Tuhan. Saya mau membawa pikiran saudara dari Injil Yohanes. Injil Matius menceritakan Kristus yang datang dari bawah lalu ke atas. Lahir melalui rahim Maria, anak Yusuf, anak Daud, anak Abraham. Dibaptis, mengajar, berkhotbah, dan melayani. Membuat berbagai macam mujizat. Kemudian disalibkan, wafat, dikuburkan, dan bangkit. Lalu Yesus naik ke sorga. Injil Markus dimulai dengan sebuah kalimat, "Inilah Injil Yesus Kristus." Yesus yang melayani, mengajar, membuat berbagai mujizat, disalibkan, wafat, dikuburkan, dan bangkit. Lalu Yesus naik kembali ke sorga. Lalu Injil diberitakan ke seluruh dunia. Markus mengatakan Injil dimulai dan Injil diselesaikan. Injil Lukas mengkisahkan Kristus lebih rinci dan detail. Lahir dari rahim Maria, disunat hari ke-8, perayaan Paskah usia 12,
dibaptis usia 30, dia adalah anak Yusuf, anak Daud, anak Abraham, anak Adam, anak Allah. Dia melayani, disalibkan, wafat, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Ketika Injil ini mencatat Yesus dari bawah ke atas, tetapi Injil Yohanes melakukan hal yang berbeda. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang datang dari surga, turun ke bumi, terangkat naik kembali ke surga. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bahwa Kristus bersama-sama dengan Allah, Yesus adalah putra Allah dan Bapa bersama-sama sejak zaman kekekalan, sudah ada sebelum langit dan bumi dan ada segala sesuatunya ada. Lalu di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, supaya kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan Allah Bapa. Karena Kristus adalah anak tunggal Bapa. Saya mengajak malam ini pikiran saudara untuk memikirkan Alkitab dari sudut pandang paradigma Israel. Pola pikir Alkitab Ibrani itu sendiri. Dan Yohanes dengan Rasul Paulus adalah dua penulis kitab Perjanjian Baru yang sangat konteksnya dekat berhubungan dengan filsafat orang Ibrani, khususnya tulisan-tulisan Musa Perjanjian Lama dan kitab para nabi. Saudara-saudaraku, Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi Yesus mau mengajak kita, mengundang kita, merindukan kita untuk mengenal Adonai Ehad. Allah yang benar, hanya ada satu Allah, Allah monoteisme, Allah sumber segala kebenaran, Allah satu-satunya yang benar, yang tahu tentang yang benar, dan yang dapat menilai tentang yang benar dan yang tidak. Yaitu Allah yang maha kuasa, pencipta, pemilik alam semesta, Allah penguasa dan penebus, yaitu Adonai Elohim, Adonai Ehad. Saudara-saudaraku, harus mengenal Allah Bapa dan mengenal Yesus Kristus dan percaya Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Itulah yang menjadi sumber kebenaran. Di dalam konsep Perjanjian Lama, Allah selalu datang mendekat dan menyatakan dirinya kepada umatnya, supaya umatnya itu dapat mengenal Allah, mempercayai Allah, lalu mereka diberkati, mereka hidup damai sejahtera dan memperoleh keselamatan. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, konsep yang diperkenalkan adalah Yesus Kristus, kegenapan wujud dari Allah yang tidak kelihatan, tetapi dapat dilihat, dikenal, disentuh, dan diraba oleh semua orang percaya. Bila mana mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan beroleh kehidupan yang berkelimpahan dan kehidupan kekal. Saudara-saudaraku, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata mengenal digunakan yada, disebutkan 3.445 kali di dalam Alkitab, yang artinya sangat banyak, sangat dalam, dan sangat luas. Mengetahui, mengenal, memahami, mengerti, merasakan, serta memiliki hubungan yang intim satu dengan yang lain, yaitu memahami dan mengerti pasangannya. Jadi yada, mengenal, di dalam konsep Perjanjian Lama, filsafat Ibrani mau memperkenalkan hubungan kita yang sangat dalam, yang sangat misteri, yaitu hubungan yang akrab dan kental, harmonis, intim bersama dengan Tuhan pencipta kita dan penebus keselamatan kita. Inilah yang mau digambarkan. Lalu dalam konsep Perjanjian Baru, ginosko, itu sama dengan yada, yaitu mengenal Allah. Jadi orang mengetahui belum tentu mengenal, tetapi mengenal sudah pasti mengetahui, memahami, dan mengerti tentang hati Allah, tentang pikiran Allah, tentang rencana Allah, tentang kehendak Allah untuk kehidupan kita, saudaraku. Jadi ini yang mau diperkenalkan kepada kita dalam Yohanes pasal 17 dan koneksitasnya nanti ke berbagai ayat di dalam Perjanjian Lama. Yada muncul pertama kali di Kejadian 4 ayat 1. Kalimat itu mengatakan, ayat itu mengatakan,
Kemudian Adam bersetubuh dengan istrinya Hawa, lalu mengandunglah ia dan melahirkan Kain. Kata bersetubuh digunakan yada, artinya mengenal, hubungan intim suami istri yang saling mengerti perasaan dan pikiran hati satu dengan yang lain. Jadi hubungan kita, pengenalan kita dengan Allah dan dengan Yesus Kristus digambarkan seperti hubungan suami istri yang intim, harmonis, dan sangat kental kepada Allah kita. Saudaraku, di Kejadian 2 ayat 16 dan 17, Allah menjadikan pohon pengetahuan baik dan jahat ditempatkan di tengah-tengah Taman Eden. Saudaraku, pohon pengetahuan, hadaat, ini adalah berasal dari kata yada, mengenal, mengetahui tentang Allah, adalah cara Allah. Pohon pengetahuan baik itu adalah cara Allah, sarana Allah, alat Allah yang diperkenalkan kepada Adam supaya mereka, Adam dan Hawa, dapat mengenal penciptanya ya seperti apa di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku, mari kita sedikit mengulas dalam Perjanjian Lama. Kejadian pasal 12 ayat 1. Allah yada memperkenalkan dirinya kepada Abraham dan mengadakan perjanjian belas kasihan bahwa melalui keturunan Abraham akan lahir sang juru selamat orang berdosa. Kejadian 32 ayat 9. Allah menyatakan dirinya kepada Yakub dan yada memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak. Keluaran pasal 3 ayat 6 dan 15. Allah yada memperkenalkan dirinya kepada Musa supaya Musa mengenal dan mengetahui siapa Allah penebus dan penciptanya dengan mengatakan, akulah Allah ayahmu, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Aku adalah Yihwe Aser Yihwe. Aku adalah aku, Tuhan yang selalu setia mendampingi dan menemanimu. Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Allah yada memperkenalkan dirinya untuk diketahui seluruh umat Israel bahwa dia adalah Allah di dalam sejarah pelepasan orang Israel dari Mesir, dan satu-satunya Allah, Allah monoteis, ya Adonai Ehad di alam semesta ini. Allah sendiri yang berkata, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Akulah Tuhan Allah yang menyelamatkan engkau dari perbudakan Mesir. Jadi jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah mau mengatakan bahwa Tuhan yang Esa satu-satunya penguasa, pemilik, pencipta di alam semesta ini. Saudaraku, berulang kali Allah selalu datang mendekat, memperkenalkan dirinya supaya dapat dikenal oleh umatnya, supaya umatnya itu beroleh keselamatan dan kehidupan damai sejahtera. Berulang kali dari generasi kepada generasi, dari tahun kepada tahun, dari periode kepada periode, dan dari zaman kepada zaman, silih berganti, bertukar generasi. Tuhan selalu datang mendekat, memperkenalkan dirinya supaya dapat dikenal umatnya. Saudaraku, tetapi faktanya apa? Hosea 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Kamulah yang menolak akan pengenalan itu. Saudaraku, ketika Yesus datang, Allah yang memperkenalkan dirinya selama ini dalam konsep Perjanjian Lama, menjelma menjadi manusia, diam dan tinggal di antara manusia. Bukan malah mereka menerima, tetapi mereka menolak Yesus. Bahkan mereka menyalibkan Yesus. Saudaraku, itulah sebabnya Yesus menekankan, inilah hidup yang kekal itu. Apa saudaraku? Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau telah utus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah Anda telah mengenal Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus yang Allah utus ke dunia untuk menyelamatkan Anda? Apakah yang Yohanes mau tekankan kepada kita di dalam konteks
Yohanes pasal 17. Ini adalah doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya pada zaman itu, dan juga doa untuk semua umat-umat Tuhan sepanjang zaman dalam sejarah gereja dan sejarah dunia dalam orang-orang percaya. Saudaraku, Yesus mengatakan kepada Filipus, setelah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimanakah engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepadamu? Saudaraku, sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus. Sudah begitu lamanya aku bersama dengan kamu, Filipus. Tetapi kamu tidak mengenal aku. Bersama dengan Kristus, tapi tidak mengenal Kristus. Ini sebuah dilema, ini sebuah fakta, ini sebuah kepahitan di dalam kerohanian, saudaraku. Mungkin kita tidak tahu, tetapi ketika Yesus yang memberitahukan faktanya, bahwa kita mengerti. Kenapa, saudaraku? Ada banyak orang tidak mengetahui, mengenal dan memahami Tuhan yang mereka percayai. Mereka tidak memiliki hubungan yang mendalam dan intim dengan Kristus yang mereka yakini. Ada banyak orang bersahabat dengan Kristus tetapi menyakiti hati Kristus karena tidak mengenal dan menerima karakter Kristus menjadi bahagian hidupnya. Saudaraku, Petrus, contoh yang kedua. Tadi Filipus, sekarang Petrus. Sudah hampir 3 tahun bersama-sama dengan Kristus. Makan dan tidur bersama Kristus. Bekerja dan melayani bersama dengan Kristus. Tetapi tidak mengenal tabiat Kristus. Tidak memahami kehendak Kristus. Tidak menerima rencana Kristus untuk menggenapi misi Allah baginya dan bagi dunia yang berdosa ini. Kalau kita membaca di dalam Markus pasal 8 ayat 31 sampai 33. Ketika Kristus berkata kepada murid-muridnya, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan kesusahan. Dia akan ditolak tua-tua, dia akan disingkirkan para imam, dikucilkan para ahli Taurat, dihina, diejek dan dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga, dia akan bangkit dan aku akan bertemu dengan kamu di Galilea. Saudaraku, Petrus tersinggung dengan kata-kata Yesus. Lalu Petrus menarik dan menegur Yesus. Katanya, Guru, tidak boleh itu terjadi kepadamu. Lalu Yesus marah kepada Petrus dan berkata, enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudaraku, Yesus mengatakan kepada Petrus, enyalah iblis. Karena pikiran-pikiran Petrus sedang dimasuki oleh iblis pada waktu itu, ingin menggagalkan rencana Allah, ingin menggagalkan kematian Yesus di salib Golgota. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusiawi, orang berdosa. Di dalam ayat ini diperkenalkan sebenarnya theos prenes. Theos prenes maksudnya karakter Allah, pikiran Allah, rencana Allah, kehendak Allah, tabiat Allah, saudaraku. Dan ini konsepnya sama dengan di perjanjian lama, Sem Nesama Elohim, yaitu berbicara tentang atribut dan karakter Allah yang menjadi bahagian daripada orang-orang percaya. Apakah Anda seperti Petrus? Apakah kita kadang-kadang seperti Petrus, seperti Filipus, bersama Kristus, memuji Kristus, memuliakan Kristus, mengabarkan Kristus, tetapi tidak mengenal Kristus yang sesungguhnya. Tidak memahami rencana Allah, tidak mengetahui dan mengerti kehendak Allah, tidak menerima kematian Kristus di salib Golgota, mati untuk menebus Anda, tidak mengerti kerinduan Allah, tidak menyelaraskan tabiat kita dengan tabiat Kristus. Petrus mengenal Kristus hanya tampak luarnya saja. Apakah kita mengenal Kristus hanya tampak luar saja, hanya kulitnya saja, hanya sudut pandang logika? Apakah hanya opini, gagasan orang berdosa manusiawi? Saudaraku, ada sekarang ini ilmu cocok logi.
berkembang sekarang ini di gereja dan di sekolah-sekolah tinggi ilmu cocok logi. Kalau cocok Alkitab itu menurut opininya, menurut logikanya, menurut sudut pandangnya, baru diterima menjadi kebenaran dan menjadi berkat baginya. Tapi kalau tidak sesuai, enggak cocok di dalam hati pikirannya, maka ditolak. Apakah kita mengenal Kristus, mengenal Allah Bapa seperti itu juga? Ini menjadi satu renungan bagi kita pada malam hari ini. Bagi kita yang sudah lama percaya dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Contoh yang ketiga, Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 26. Kalau kita membaca ceritanya, ada dua orang murid Yesus yang bernama Tadeus dan Alpeus yang disebut Kleopas. Sedang dalam perjalanan menuju Emmaus. Dari Yerusalem menuju Emmaus setelah peristiwa kebangkitan Kristus di hari Minggu malam itu. Mereka bingung dan memperbincangkan tentang Yesus, harapan mereka. Tiba-tiba Yesus datang dan bergabung dengan dua murid itu. Lalu Yesus bertanya, apakah yang kamu percakapkan? Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini? Apakah itu? Mereka menceritakan tentang kekecewaan mereka mengenai guru mereka, mengenai Yesus yang disalibkan dan mati, dan mayatnya sekarang hilang, nggak ada lagi dikubur. Mereka kecewa karena nasib Yesus tidak pasti, dan mereka juga kehilangan harapan, dan harapan mereka juga tidak pasti. Lalu di ayat 24 dan 25, Yesus menegur mereka dengan keras. Hai kamu orang bodoh. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, betapa lambannya pikiranmu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Penderitaan adalah awal kemuliaan untuk sorga yang kekal. Saudaraku, betapa lambannya kamu. Sudah 3,5 tahun bersama-sama dengan aku, makan dan tidur, bekerja dan melayani, menyembuhkan dan membuat mujizat, mengajar dan berkhotbah bersama-sama dengan aku, tetapi kamu tidak mengenal aku. Oh, Bapak Ibu, boleh jadi kita seperti murid-murid Yesus. Sudah lama kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dan mengabarkan Tuhan, tetapi kita tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya dan mengenal Allah Bapa. Satu lagi, contoh yang keempat, Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Kalau kita membaca, ini adalah percakapan Yesus dengan Maria Magdalena. Ayat 15, kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, penjaga kubur. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Maria bercakap-cakap dengan Yesus, tetapi Maria tidak mengenal Yesus. Lalu Yesus mengatakan, Maria. Ketika Yesus mengatakan Maria, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Karena Maria baru mengenal suara Yesus. Ketika Yesus itu nadanya berbeda dan suaranya berbeda sangat kental kepada Maria, baru dia mengerti dan memahami dan mengenal bahwa yang berbicara kepadanya itu adalah Yesus. Karena begitu senangnya Maria ingin memeluk Yesus. Tetapi Yesus berkata, jangan engkau memegang aku. Sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudaraku, konteks ini ada di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Barang siapa yang percaya hidup yang kekal itu adalah mereka yang percaya kepada Bapa, Allah yang benar, dan percaya kepada Yesus yang engkau utus. Bapamu dan Bapakku, Allahmu dan Allahku. Bapa dan anak itu adalah satu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita dapat menyembah Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan? Bisa. Kenapa? Karena pikiran-pikiran kita yang kita gunakan. Kita menggunakan pengetahuan, kepintaran, dan logika kita.
lebih meninggikan opini dan gagasan-gagasan kita daripada kita merendahkan hati menerima Alkitab dan firman Allah menjadi bahagian hidup kita. Seperti Filipus dan Thomas yang ragu-ragu, khawatir dan kecewa dapat tidak melihat Yesus dan mengenal Yesus dengan benar. Seperti Maria Magdalena dan Simon orang Zelot, karena kesedihan dan penderitaan dan duka cita yang selalu bertubi-tubi datang kehidupan mereka, mereka bisa tidak mengenal Yesus dengan benar dan baik. Seperti Petrus dan Yohanes, karena terlalu bersemangat, cepat bertindak, ambisi, dan antusias, bisa tidak mengenal Yesus dengan sesungguhnya, saudaraku. Seperti Yakobus dan Bartolomeus, karena begitu bersukacita, bergembira, dan bahagianya hidup mereka, bisa tidak mengenal Kristus dengan yang sebenarnya. Seperti Tadeus dan Alpeus yang bingung tentang kematian dan kebangkitan Yesus, bisa tidak mengenal Kristus dengan yang benar dan yang sesungguhnya. Seperti Judas Iskariot yang salah persepsi tentang Yesus, terobsesi dengan uang dan harta, terobsesi dengan kemewahan dan kehormatan, gila hormat, bisa tidak mengenal Yesus dengan yang sebenarnya. Kita pun bisa terjebak di dalam hal yang serupa pada zaman sekarang ini. Apalagi kalau kita dihantui banyak ketakutan, paranoid oleh karena penyakit, wabah, dan juga penderitaan-penderitaan yang datang kepada kita. Saudaraku, khotbah di atas bukit halaman 65, Roh Nubuat mengatakan, pekerjaan dari hati yang mementingkan diri adalah seperti seorang najis dan segala kesalehan kita bagaikan kain kotor. Tidak bisa menyelamatkan kita. Kebenaran kita nggak bisa menyelamatkan kita. Kita tidak punya kebenaran, Bapak Ibu. Satu-satunya adalah jika kita mau membuka hati sepenuhnya untuk menerima Kristus, maka hidup Allah itu sendiri, kasihnya dan tabiatnya akan mengubah kehidupan kita di dalam keserupaan dengan tabiat Allah. Mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus, yang ditekankan Kristus di dalam Injil Yohanes adalah berbicara tentang Sem Nesama Elohim, berbicara tentang karakter Allah, tabiat Allah, pikiran Allah, kehendak Allah, rencana-rencana Allah, bahwa Allah penguasa, Dia memiliki atribut. Saudaraku, coba kita membaca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bahwa Kristus Logos itu bersama-sama dengan Allah dan Dia sendiri adalah Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di pasal 1 kitab Kejadian. Tetapi di Kejadian pasal 2 ayat 4 diperkenalkan YHWH Adonai. Bahwa itu adalah Yesus Kristus. Karena semua Adonai, YHWH di dalam konsep perjanjian lama itu mengarah atribut dan ditujukan kepada Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 35, Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Anak dengan Bapa itu satu dan selalu sejalan bersama-sama. Itu sebabnya Yesus mengatakan, mereka yang mengenal Allah yang benar dan mereka percaya kepada Yesus yang Engkau utus, itulah hidup yang kekal. Saudaraku, maaf, kita tidak membahas pada saat ini karena tidak ada waktu. Yohanes tidak sedang menekankan doktrin duanitas. Dan juga dia tidak menghalangi atau menyingkirkan doktrin trinitas. Yohanes 5 ayat 19. Allah yang merencanakan segala sesuatu kepada anak, anak mengerjakan misi dari Bapa. Bapa dapat membangkitkan orang mati, anak dapat membangkitkan orang mati. Bapa memiliki hidup dan sumber hidup itu sendiri, anak juga memiliki hidup dan sumber hidup itu sendiri. Yohanes 6 ayat 40. Siapa sudah melihat anak, dia sudah melihat Bapa, karena Bapa dengan anak adalah satu. Yohanes pasal 14 ayat 18 dan 17 ayat 1. Bapa memuliakan anak, anak memuliakan Bapa. Saudaraku, Bapa dengan anak selalu bergandengan tangan dan bersama-sama di dalam karya keselamatan.
di dalam perjanjian baru dan karya penciptaan di Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Yohanes pasal 1 Yohanes 1 ayat 3, persekutuan dengan Bapa sama dengan persekutuan dengan anak. 1 Yohanes 4 ayat 14, Bapa mengutus anak, anak melaksanakan pekerjaan Bapa. Dan ini sangat kental hubungannya dengan konteks Yohanes pasal 17, pembahasan kita, ayat inti kita. Yohanes 14, Wahyu 14 ayat 1, Yohanes menuliskan, di dahi mereka, umat-umat tebusan yang masuk surga, di dahi mereka ada nama Bapa dan ada nama anak domba. Anak domba itu Yesus. Jadi Yesus, Yohanes sedang menekankan di dalam ayat ini, konteks ini, Nesama Elohim, Sem Nesama Elohim, yaitu berbicara tentang atribut Allah, tabiat Allah, kehendak Allah, rencana Allah, kehidupan Allah, menjadi karakter kehidupan umat-umatnya yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku, Yohanes pasal 17 ayat 21, Yesus di dalam Allah, Allah di dalam Yesus. Bapa dan anak adalah satu. Ini adalah doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya pada waktu itu. Tetapi di ayat 21, Yesus juga berdoa untuk semua orang percaya sepanjang zaman sampai kepada zaman kita sekarang ini. Kalau berbicara tentang doa yang dihubungkan dengan nama Bapa, nama anak, namamu, namanya, nama Allah, itu adalah Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Doa Tuhan Yesus atau doa Bapa kami. Doa adalah komunikasi, alat untuk menghubungkan kita bahwa kita adalah mengenal Allah dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ibadah orang Yahudi, kalau pemimpin kebaktian orang Yahudi, MC, Hajon namanya, atau pembaca Alkitab dan pengkhotbah, kalau menyebutkan dari mimbar nama Adonai Elohim, yaitu Tuhan Allah pemilik dan penguasa, maka umat itu harus merespon, menjawab serentak, Hakados webaruhu semaka. Artinya apa? Dikuduskan dan dimuliakanlah namamu. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yesus sedang berbicara Sem Nesama Elohim. Karakter Allah, tabiat Allah, kehidupan Allah menjadi bahagian daripada karakter kita, tabiat kita, kehidupan kita. Ini artinya mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudaraku, saya mau berbicara tentang otoritas. Otoritas Tuhan adalah Allah pencipta, penguasa, dan pemilik alam semesta. Dia yang berhak untuk mengangkat raja dan menggantikan raja. Dia Allah di atas segala-galanya. El Shaddai, Allah yang maha kuasa dan pemegang kontrol dunia di alam semesta ini. Kemudian dia berbicara tentang atribut Allah. Atribut Allah dapat dilihat ya, sandang atau yang dikenakan kepada Yesus bahwa dia adalah Yahweh Yireh, dia adalah Allah penyembuh, Yahweh Salom, Tuhan sumber damai sejahtera dan keselamatan, Yahweh Sama, Tuhan yang maha hadir dan eksis di mana-mana, Yahweh Rafa, Tuhan yang maha penyembuh ajaib, Yahweh Roi, Tuhan pemelihara dan yang merawat umatnya, Yahweh Sebaot. Saudaraku, inilah atribut gelar yang disandang oleh Yesus Kristus. Kemudian karakter Allah. Karakter Allah dinyatakan di dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Bagi orang kudus, bagi orang benar, umat-umat Allah diperkenalkan Allah penyayang, panjang sabar, yang penuh dengan cinta kasih, tetapi dan yang berlimpah kasih setia sampai turun-temurun, tidak pernah dia meninggalkan umatnya, tetap setia apapun yang terjadi. Tetapi bagi orang jahat, seperti kepada bangsa Tirus dan Edom, diperkenalkan bahwa Allah memiliki bibir penuh amarah, lidahnya penuh dengan api yang membakar dan membinasakan, hembusan napasnya akan melenyapkan semua orang fasik. Saudaraku, ketika Yesus mengatakan
Ketika Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu, dia berbicara tentang mengenal Allah, hubungan intim yang harmonis dengan Yesus dan Allah Bapa. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 403 mengatakan, kita harus mematikan diri kita sendiri. Kuasa dari kehidupan yang lebih tinggi, lebih suci, lebih mulia adalah keperluan kita yang besar. Dunia terlalu banyak dalam pikiran kita dan kerajaan surga terlalu sedikit di dalam hati kita. Sehingga kita tidak benar-benar mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus. Seperti murid-murid bersama Yesus tapi tidak mengenal Kristus. Kenapa? Tabiat Allah, tabiat Kristus, kehidupan Kristus, karakter Kristus tidak menjadi bahagian kepercayaan mereka. Dan tidak dihidupkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudaraku, saya mau bertanya malam ini. Apakah Anda benar-benar mengenal Allah dan Yesus? Di dalam arti memiliki hubungan yang intim, menghidupkan kehidupannya, dan memiliki karakternya setiap hari. Inilah hidup yang kekal itu. Memiliki karakter Allah Bapa dan memiliki karakter Yesus Kristus anak domba. Wahyu 14 ayat 1. Atau jangan-jangan Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga. Melainkan hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapakku yang di surga. Di sini diperkenalkan juga Sen Nesama Elohim, yaitu berbicara tentang kehendak Allah, karakter Allah, tabiat Allah, kehidupan Allah yang menjadi bahagian kehidupan kita. Bahkan Rasul Paulus sangat menekankan ini kepada umat-umat Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Jika engkau mengenal Tuhan, jika engkau mengenal Tuhan Yesus, juru selamatmu itu, dengan benar, seharusnya kamu meninggalkan kejahatan. Saudaraku, kalau kita masih berbuat kejahatan, padahal kita orang Kristen, percaya Yesus dan menyembah Yesus, berarti kita belum sungguh-sungguh dan benar mengenal Yesus. Saudaraku, jabatan, pangkat, posisi, kekuasaan bisa menjadi berhala. Hati-hati. Kontrol ada di hatimu dan pikiranmu. Uang, harta, kekayaan, kemewahan bisa jadi berhala. Mengejar pujian, gila, hormat, sanjungan dapat menjadi berhala. Kepintaran, gelar sarjana, kesuksesan bisa menjadi berhala. Fasilitas, penampilan, ketenaran bisa menjadi berhala. Pertanyaannya, siapakah yang Anda puji setiap hari dalam kehidupan saudara? Dimanapun Anda berada. Siapakah yang Anda puja-puja? Tuhan atau diri sendiri? Kamu tidak dapat menyembah aku dan Mamon. Tidak mungkin orang bisa mengabdi kepada Tuhan dan Mamon sekaligus. Saudara-saudaraku, itu kata Yesus. Mari kita memeriksa diri malam ini. Mari kita merenungkan sebelum tidur. Benarkah saya sudah mengenal Tuhan? Atau kita mengenal hanya kulitnya? Luarnya doang. Kenal-kenal Soeharto, kenal-kenal Soekarno, kenal-kenal Jokowi mungkin. Tapi enggak mengetahui dan enggak ada hubungan intim. Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Memiliki karakter Allah, hubungan yang intim dan harmonis dengan Allah setiap saat, setiap hari di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada dan dimanapun apapun yang kita kerjakan. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau telah utus menjadi Tuhan dan Juru Selamat orang berdosa. Dan menghidupkan kehidupan Kristus setiap saat. Melakukan apa yang dilakukan Kristus setiap saat. Berkata seperti Kristus, mengatakan sesuatu, mengasihi dan mengampuni seperti Kristus mengampuni orang berdosa. Saudaraku, inilah hidup yang kekal itu.
bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Artinya kita memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang erat, hubungan yang intim, hubungan yang harmonis, tidak pernah menyakiti hati Allah. Saudaraku, coba renungkan kata-kata ini. Apakah Anda benar-benar sudah mengenal Tuhan? Anda tidak suka kepada pemimpin-pemimpin gereja? Apakah Anda tetap mendukung dan rajin ke gereja? Rajin berdoa? Anda tidak suka dengan orang, apakah Anda mau mendoakannya supaya bertobat? Tidak suka dengan khotbah-khotbah gembala jemaat dan penampilan pendeta? Apakah Anda tetap rajin ke gereja dan mendukung program-program gereja? Anda tidak mendapatkan kehormatan dan kedudukan. Sepertinya orang tidak menghargai di gereja. Apakah Anda tetap rajin ke gereja dan melayani Tuhan? Anda tidak terpilih menjadi ketua gereja, tidak terpilih menjadi sekretaris, tidak terpilih menjadi bendahara gereja, tidak terpilih menjadi diakon, tidak terpilih menjadi pegawai jemaat. Apakah tetap Anda mendukung pekerjaan Tuhan? Apakah tetap Anda mensupport pelayanan gereja? Saudaraku, inilah sebuah ujian. Masalah ekonomi, politik yang tidak stabil, masalah COVID-19, penderitaan dan kesusahan, dampak daripada COVID ini sangat besar. Dan banyak umat-umat Tuhan yang terimbas ekonominya. Apakah hubungan kita semakin akrab atau semakin renggang dengan Yesus? Apakah semakin rusak dan amburadul atau semakin intim dan harmonis dengan Yesus? Tergantung iman kita dan penyerahan kita kepada Yesus, bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Allah yang benar dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudaraku, satu kutipan yang terakhir. Roh Nubuat mengatakan kunci mengenal Allah dan Yesus yang benar. Jika kita tinggal di dalam Kristus, kasih Allah tinggal di dalam hati, kita menghidupkan kehidupannya, maka perasaan kita, pikiran kita, perbuatan kita, sikap kita, tindakan kita akan selaras dengan kehendak Allah. Hati yang disucikan adalah sesuai dengan hukum-hukum Allah. Inilah artinya mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudaraku, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Yohanes 17 ayat 3. Kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Kita pulang dengan damai, kita tidur dengan nyenyak, dan besok pagi janji-janji Tuhan yang baru, berkat-berkat Tuhan yang baru menjadi bagian kita. Kita akan memiliki hidup yang baru dan akan berjalan berhubungan dengan Yesus, tidak pernah putus sedikit pun sedetik pun. Komunikasi kita, hubungan kita semakin hari semakin kental, semakin akrab, semakin kuat, semakin harmonis, semakin selaras dengan Yesus dan Allah Bapa. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih firman Tuhan yang begitu indah malam ini. Tuhan rindu kami benar-benar memiliki hubungan yang baik, hubungan yang harmonis dan intim dengan Yesus dan dengan Allah Bapa. Bahwa kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus dan memuliakan Allah Bapa sebagai penguasa dan pemilik di alam semesta ini. Bapa, terpujilah Engkau malam ini dan berkat-Mu boleh menjadi bagian kami. Hidup yang baru akan berjalan bersama kami dan janji-janji Tuhan akan menjadi milik kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Baik, amin. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Luar biasa firman Tuhan pada malam permintaan doa